Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Iya. Ketua kelas silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Aliando, terima kasih. Nah, hari ini Ibu lihat anak-anak Ibu semuanya ceria ya, sehat? Keadaannya sehat enggak? Sehat. Nah, Ibu absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini ya? Aliando Rashid, Amelia, Angelita, Nadia Nazifah, Nur Syalu, Patricia Huta Barat. Ada Patricia? Oke. Rizky Joel, Ryuji, Zean Ufaira. Oke, ada yang belum Ibu panggil namanya? Nah, berarti hari ini anak-anak Ibu hadir semua, ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia, kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu nasional, ya, lagu Garuda Pancasila. Ibu minta Amel silahkan dipandu teman-temannya untuk nyanyi sama-sama di depan ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Amel. Nah, anak-anak Ibu, ya, masih semangat? Ayo, Ibu tes dulu. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke, sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, ya, Ibu mau kasih anak-anak Ibu ice breaking. Tahu ice breaking? Ya, untuk memotivasi kita agar lebih semangat dalam belajar. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping dunia terbang, tangan ke depan ingin berenang, tubuh yang rapi siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, tergabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, tergabung menjadi empat. Dua kamera cekat, dua jari kanan, dua jari kiri, tergabung menjadi enam. Dua empat titik, empat jari kanan, empat jari kiri, tergabung menjadi 82 telinga kecil. Lima jari kanan, lima jari kiri, tergabung menjadi 10. Siap berdoa. Nah, anak-anak Ibu, ya, hari ini ada nggak yang udah tahu kita mau belajar apa? Apa pelajaran kita hari ini? IPA. Hari ini hari apa? Hari Rabu, tanggal
6 November 2024. Iya. Nah, kita belajar IPAS. Nah, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, ada beberapa pertanyaan yang Ibu mau tanyakan sama anak-anak Ibu ya terkait pembelajaran kita hari ini sebagai acuan anak-anak Ibu untuk menerima pembelajaran hari ini. Nah, pertanyaan yang pertama, coba ada nggak yang merasa mempunyai kebutuhan dalam hidupnya? Punya? Nah, siapa yang punya kebutuhan dalam hidupnya? Ya, semua punya ya. Coba Zia, kamu butuh apa dalam hidup kamu? Hah? Makanan. Untuk apa? Untuk? Supaya kenyang ya. Salsabila, kamu di dalam hidup kamu butuh apa? Rumah. Rumah untuk apa? Untuk tempat berteduh. Bagus. Ada lagi? Boleh, Eva? Butuh apa? Minuman. Ada lagi? Sadika? Butuh pakaian. Nah, banyak ya. Tadi anak-anak Ibu ada yang menyebutkan butuh makanan. Makanan, minuman itu satu paket ya. Kita butuh makan, butuh minum. Terus butuh tadi rumah katanya. Butuh tadi pakaian dari Sabika. Nah, jadi jawaban-jawaban dari anak-anak Ibu yang sudah Anda sebutkan tadi, nanti kita cari tahu ya. Contoh-contoh itu termasuk ke dalam kebutuhan yang seperti apa? Ya, siap? Ya. Nah, coba lagi. Ada pertanyaan Ibu yang kedua. Mengapa manusia memiliki kebutuhan? Upa. Iya, bagus untuk mencapai tujuan. Manusia hidup memiliki tujuan hidup. Kita makan untuk kenyang, ya kan? Kita butuh pakaian itu supaya terlindungi aurat kita ya dan yang lain sebagainya. Coba lihat pertanyaan ketiga. Apa hubungan kebutuhan dengan keinginan? Nah, dalam kehidupan kita pasti sering dengar kita butuh sesuatu atau ingin sesuatu. Nah, ya ada kebutuhan, ada keinginan. Kira-kira siapa yang tahu apa sih hubungan kebutuhan dengan keinginan? Boleh, Esther. Iya, keinginan bisa didapatkan setelah kebutuhan terpenuhi. Artinya, ya, kita dalam hidup memang punya kebutuhan, punya keinginan, tapi semua ada prioritas. Yang lebih kita prioritaskan adalah kebutuhan. Tingkat prioritas kebutuhan itu lebih tinggi daripada tingkat prioritas keinginan. Jadi kita bisa memenuhi keinginan setelah kebutuhan yang kita butuhkan terpenuhi. Jangan kebalik ya. Ya, jangan kebalik. Oke, siap. Anak-anak Ibu, ya, adapun pembelajaran kita hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, siap? Ibu tes lagi. Mana semangatmu? Masih fokus ya? Oh, ayo. Nah, Ibu sudah menyediakan sebuah video pembelajaran ya, anak-anak Ibu tolong disimak, diamati ya, dan diingat apa yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, karena setelah ini nanti akan Ibu tanyakan kembali kepada anak-anak Ibu semua ya. Yuk disimak. Masuk ke prioritas yang rendah. Nah, itu tadi perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Oke, nah, udah disimak videonya? Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Dari video yang Ibu tampilkan tadi, ya, siapa yang bisa menyimpulkan apa sih yang dikatakan dengan kebutuhan?
Nah, boleh Hector. Mencapai tujuan Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai tujuan. yang dibutuhkan manusia untuk mencapai tujuan. Bagus, kasih tepuk tangan untuk Hector. Iya, nah, jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang ingin dicapai manusia untuk memenuhi tujuan, ya, untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Seperti yang Ibu katakan di awal tadi, kita makan untuk apa? Untuk tujuannya untuk kenyang, agar badan kita sehat, badan kita bertenaga, ya kan? Kalau kita tidak makan, efeknya apa? Lemas, loyo, sakit mah, ya kan? Nah, terus kalau rumah, kita butuh rumah atau butuh tempat tinggal. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita aman dan nyaman. Yang kedua, dari video yang kalian amati tadi, video yang kalian lihat tadi, ya, jadi apa sih macam-macam kebutuhan itu berdasarkan kepentingannya? Apa saja? Ada berapa macam? Nah, ada 3. Boleh Nadia. Apa saja itu Nadia? Ya. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk Nadia. Nah, jadi nak, kebutuhan berdasarkan skala prioritas atau berdasarkan kepentingan itu terbagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Nah, kalau Ibu sebutkan, ya, emas itu menjadi kebutuhan apa? Tersier. Iya, bagus. Salsabila apa Salsabila? Nah, emas adalah kebutuhan tersier. Mengapa emas menjadi kebutuhan tersier, Joel? Iya, karena emas tergolong barang mahal atau barang mewah. Jadi artinya kebutuhan tersier adalah apa? Ayo, siapa yang tahu? Esther. Kebutuhan akan barang mewah. Bagus. Nah, kalau kebutuhan primer tadi udah tahu ya anak-anak Ibu semua, ada sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian. Pangan sesuatu yang kita konsumsi atau yang kita makan, yang kita minum. Papan tempat tinggal. Nah, ada kalanya ya dalam kehidupan kita ini bagi sebagian orang ya barang tersebut menjadi kebutuhan primer, tapi bagi sebagian kelompok yang lain barang tersebut menjadi kebutuhan sekunder. Apa contohnya? Boleh Ufa? Nah, kamera. Kamera bisa Ufa jelaskan? Coba. Kenapa? Kamera untuk fotografer menjadi kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Kamera untuk fotografer menjadi kebutuhan apa? Nah, kenapa kamera menjadi kebutuhan primer untuk fotografer? Nah, karena bagian dari pekerjaannya. Jadi, nak, ya, ada faktor-faktor penyebab ya yang mempengaruhi kebutuhan itu sendiri. Ya, contohnya tadi yang seperti disebutkan teman-temannya. Bagi fotografer, kamera itu adalah kebutuhan primer. Tapi bagi kita yang bukan fotografer, kamera itu menjadi kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan apa nih? Iya, bagus. Kebutuhan primer ini gambar apa? Nah, gambar makanan atau gambar sembako, 9 bahan pokok, ada beras, minyak, sayur-sayuran, dan yang lainnya. Ini kebutuhan primer. Ini. Iya, bagus. Kebutuhan sekunder. Gambar apa ini? Nah, gambar alat-alat elektronik. Ada kamera, handphone, televisi, ya, dan yang lainnya. Ini termasuk kebutuhan sekunder. Kalau ini? Nah, ini gambar apa? Emas. Tadi kenapa emas termasuk kebutuhan tersier?
Nah, karena tergolong barang-barang mewah. Nah, Ibu sudah menyediakan 3 tabel ya. Ibu akan tunjuk 3 orang anak Ibu untuk menuliskan 1 contoh kebutuhan primer. Yuk, siapa yang mau? Ibu mulai dari kelompok ini. Nadia, silakan Nadia. Oke. Kebutuhan sekunder, Saidah. Boleh Saidah? Oh ya, TV atau televisi. Kebutuhan tersier, Patricia, boleh. Hati-hati. Iya, Mas. Nah, lihat sini nak, lihat sini San. Oke, nah ini ada 3 contoh yang sudah dituliskan oleh teman-teman kita, ya, contoh dari kebutuhan yang digolongkan berdasarkan kepentingannya, ya. Kebutuhan primer, contohnya rumah, benar apa salah? Benar, ya. Sekunder, contohnya televisi, benar apa salah? Benar, bagus. Tersier, emas, benar apa salah? Oke, benar. Nah, selain emas, apa sih barang mewah atau contoh kebutuhan tersier yang lain, Sabika? Mobil mewah. Anissa, jalan-jalan ke luar negeri, bagus. Nursyalu, sepatu mahal, bagus. Barang-barang branded, oke, bagus. Ufa, cincin termasuk emas ya sayang ya. Ada lagi? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Nah, bagus ya. Ibu rasa anak-anak Ibu sudah cukup memahami ya. Nah, kali ini Ibu ada menyediakan tugas kelompok ya. Jadi anak-anak Ibu nanti akan Ibu bentuk kelompok dan Ibu berikan sebuah tugas. Nah, sekarang coba Aliando, Ryuji sama Hector berdiri dulu. Esther pindah. Ya, Ryuji ke sini. Ryuji ke sini. Nisa, pindah ke sini. Hector ke kelompok sana. Yuk, cepat sayang. Kamu di situ. Ya. Turunin aja tasnya. Oke. Dah, yuk diperhatikan. Ibu jelaskan apa sih tugas yang akan Ibu berikan. Nah, Ibu sudah menyediakan tabel keinginan dan tabel kebutuhan. Di bawahnya ada contoh-contoh ya, ada beberapa gambar sebagai contoh. Nah, tugas kalian ya, ayo simak Ibu, dengar Ibu dulu supaya nanti tidak ada pertanyaan ya. Nah, tugasnya kalian potong gambar ini sesuai garis putus-putus. Bagian atas tidak dipotong ya. Nah, dari 15 gambar ini, kalian kelompokkan mana sih gambar yang merupakan keinginan, mana sih gambar yang merupakan kebutuhan. Lalu ditempel di kotak yang sudah Ibu sediakan. Ibu sudah siapkan lem dan guntingnya. Silakan anak Ibu bekerja. Nanti kerjanya harus bersama ya. Ini masih ada sisa 1 gunting. Ini guntingnya udah berapa? 2, boleh. Nah, ini ada tambahan gunting lagi. Oke, yuk. Dibuat dulu nama kelompoknya di atas, nama anggota kelompok di atas. Ya, diisi. Silakan digunting. Silakan dikerjakan. Yang digunting itu yang garis putus-putus ya. Ya ini yang garis putus-putus ini gunting. Nanti kamu bagi 2. Guntingnya ada 2 kan? Nah, bagi 2 sama teman yang lain biar temannya. Ya, bagus. Nah, ini 3 ya guntingnya ya. Langsung dibagi 2 ya, supaya cepat kerjanya. Nah, nanti yang udah digunting, kamu menempel. Nah, ya, kalian menempel ya. Tapi diskusi sama keempat temannya.
Ini yang mana ya? Ini keinginan atau kebutuhan? Yang punya tugas menempel tetap didiskusikan sama temannya ya. Bisa ya? Apa? Itu tergantung keputusan kelompok masing-masing. Nah, ya. Nah, ini yang kita utamakan yang kebutuhan apa dulu? Primer kan? Terus yang tanpa faktor yang mempengaruhi yang lainnya. Contoh kalau kamu sekarang kan sebagai peserta didik nih, sebagai anak sekolah, apa sih yang kamu butuhkan? Nah, itu berarti yang lain daripada itu adalah keinginan. Kelompok 2 udah siap, kelompok 3 udah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah, tinggal kelompok 1. Selanjutnya, ya, Ibu minta satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja kelompok ini. Di sini ada keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan ada rumah, beras, buku, pakaian, tas, air minum, alat tulis, dan obat. Sedangkan keinginan kesehatan, mainan, tanaman, mobil, laptop, kendaraan, HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya, nah, jadi tadi anak-anak ibu semuanya sudah mendiskusikan dan membedakan ya mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Nah, di beberapa kelompok ibu lihat ya ada yang meletakkan di sini keinginannya ada 7, di sini 8. Ya, rumahnya termasuk keinginan kelompok Saidah Amel. Nah, ya rumah itu termasuk apa? Nah, rumah termasuk kebutuhan. Nah, ini udah betul, ya betul. Nah, kita tarik kesimpulan dulu dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Menyimpulkan hasil pembelajaran kita atau hasil diskusi kelompok kita pada hari ini. Yuk, siapa? Iya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk Nadia. Nah, jadi intinya ya, kesimpulan dari hasil diskusi anak-anak ibu semuanya adalah kebutuhan dan keinginan itu semua ada prioritasnya. Yang mana yang lebih kita prioritaskan? Prioritas itu tahu kan? Apa arti prioritas? Nah, yang kita dahulukan. Mana yang paling kita dahulukan? Kebutuhan atau keinginan? Iya, bagus. Jadi itu kesimpulan kita pada hari ini. Nah, Ibu ada menyediakan soal evaluasi. Tolong Ananda Ibu dijawab masing-masing, diberikan nama di bagian atas, ya. Keluarkan alat tulisnya. Waktunya tinggal 2 menit ya. Ntar ke depan. Kelompok 2. Anak-anak ibu sudah selesai mengerjakan soal evaluasi ya. Nah, kumpulkan lagi peralatan yang ibu kasih tadi. Ini tutupnya mana? Dah. Sampahnya dikumpulkan, jangan dibuang sembarangan.
Perhatikan ke depan. Nah, anak-anak ibu, ya kita sudah hampir sampai di penghujung pembelajaran kita. Maka yuk sama-sama kita simpulkan dulu ya materi kita pada hari ini, yaitu tentang kebutuhan. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan kebutuhan? Ya, Esther? Dengan bekerja, dengan berusaha. Terus, apa saja ya macam-macam kebutuhan itu berdasarkan kepentingannya? Upah. Ya, kebutuhan primer, apa lagi? Kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Ada lagi yang menyimpulkan? Contoh-contohnya apa saja? Nadia? Ya, bagus. Terus? Kebutuhan barang-barang mewah, ya. Paham anak-anak ibu semua? Nah, ibu harap pembelajaran kita hari ini ya dapat Ananda ingat dan Ananda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau refleksi dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Kira-kira apa sih kendala yang kalian dapatkan pada pembelajaran kita hari ini? Ada kendala nggak yang kalian hadapi? Nggak, berarti semuanya aman ya? Menyenangkan? Iya, bagus. Terima kasih Ananda semua. Silakan bukunya. Ya, sudah kembali ke tempat duduk. Nah, ayo duduk Ryuji. Untuk rasa syukur kita ya, karena sudah berakhir pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas siapkan temannya di depan, kita bersiap untuk pulang. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk, disandang tasnya. Ya, kita bersiap untuk pulang. Yuk. Nah, terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda Ibu. Sampai jumpa besok dengan pembelajaran kita selanjutnya. Kelompok 1 silakan pulang. Buka pintunya ya. Kelompok 2. Dirapikan dulu kursinya sayang. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, sampai jumpa besok ya.